Wah, video apa ini? Umat tidak berpartisipasi dalam misa. Partisipasi umat dalam misa sangat dibutuhkan. Misalnya, saat menjawab imam dengan lantang dan bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Saat diundang oleh orang terdekat, kita akan berusaha untuk meramaikannya. Apalagi ketika Tuhan sendiri yang mengundang kita mengikuti perayaan Ekaristi. Selamat pagi. Bagaimana, ada yang bisa dibantu? Ini acara kemarin, saya itu nonton video talkshow. Terus itu di situ membahas bahwa partisipasi aktif umat itu sangat penting. Jadi saya mau bertanya dari dokter. Jadi apa dasar dari partisipasi aktif umat dalam gereja? Jadi ini sebenarnya sudah menjadi persoalan di banyak umat di luar sana. Jadi kalau ini mau dalam dokumen itu, misalnya dalam Konsili Vatikan Sacrosanctum Concilium artikel 14, di sana mengatakan bahwa Bunda Gereja sangat menginginkan untuk semua umat berpartisipasi aktif dalam liturgi. Apakah Frater masih ada artikel lain yang membahas tentang partisipasi aktif umat? Masih ada. Jadi dalam dokumen Konsili Vatikan kedua juga itu pada artikel 113 Sacrosanctum Concilium, di sana menegaskan bahwa ibadah atau perayaan liturgi menjadi lebih agung bila dilayani oleh pelayan liturgi. Jadi seperti itu, Frater. Ternyata dalam gereja Katolik itu ada dasar-dasar yang membahas tentang partisipasi aktif umat. Seperti itu nyanyian, dan juga ada pelayan-pelayan yang membantu, yang membuat misa itu menjadi lebih agung, ya, Frater. Iya. Itu saja Frater yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Ya, sudah sama-sama. waktu saya. Terima kasih, Frater. Sama-sama. Permisi, selamat pagi, Kak. Oh iya, selamat pagi. Perlu apa? Apa dari sini? Saya kostor. Tadi saya baru bertemu dengan Pak Narasumber dan juga Kak Ocean menjelaskan bahwa dalam gereja Katolik itu ada dasar-dasar dalam partisipasi aktif umat. Kak kan kostor tersebut. Iya. Saya ingin bertanya bagaimana upaya-upaya praktis
untuk berpartisipasi aktif sebagai umat. Jadi seperti ini, kalau yang masalah-masalah praktis kan itu umumnya yang sering terjadi kan, yang jika kita perhatikan apa yang memang sebetulnya dibuat oleh umat dan oleh petugas liturgi pada hari Minggu atau pada perayaan Kristi lainnya. Nah, secara praktis mungkin partisipasi umat itu lebih mengarah ke bagaimana umat itu benar-benar menghayati dan kalaupun misalnya ada bagian-bagian tertentu yang misalnya diperuntukkan untuk umat, nah itu umat benar-benar tampil dalam bagian tersebut. Jadi misalnya seperti ini, dalam perayaan Ekaristi kan kita memiliki dialog antar imam, dialog antar imam sederhana maupun sederhana, ataupun antara imam dengan umat, antara petugas liturgi dengan umat. Nah, di situ diharapkan umat memang tampil dalam dialog tersebut, menunjukkan kehadirannya, bukan hanya duduk diam dan atau meratapi apa saja yang ada di pikirannya. Nah, juga kita mengenal juga ada beberapa kalau dalam liturgi itu misalnya ada korban atau ada petugas liturgi lain yang diambil dari kalangan umat kan. Nah, itu juga dapat dikatakan suatu bentuk partisipasi dari umat. Tapi kalau partisipasi umat ini lebih mengarah ke umat yang hadir dan berada di bawah umat kan. Nah, kalaupun misalnya kita punya kor kan, di sini namanya kor penggerak. Biasanya di bagian depan itu ada kor-kor yang bernyanyi. Nah, kor di sini diharapkan mampu untuk dapat mengarahkan umat lebih menghayati liturgi dan juga diharapkan untuk tidak mendominasi gitu. Jadi kan misalnya ada kor yang dari lagu pembuka hingga lagu penutup sudah menyanyikan semuanya sehingga umat lebih banyak diam dan menatap saja begitu. Nah, diharapkan kor tidak seperti itu. Diharapkan kor yang ada hanya mengarahkan, misalnya kalau ada nyanyian yang misalnya belum dikatakan oleh umat, nah kor lebih mengarahkan untuk umat yang ada itu dapat mengikuti secara perlahan-lahan. Masih ada lagi sebetulnya memang ada lumayan banyak sih bagaimana umat menghayati partisipasinya secara aktif dalam beribadah gitu. Tapi ada satu juga yang sering menonjol dalam peribadatan, yaitu musik. Nah, di sini kebanyakan musik kan namanya juga musik memeriahkan kan. Jadi musik yang ada itu memeriahkan perayaan liturgi sehingga terasa lebih hidup. Tapi terkadang ada pemain musik yang malah menguatkan volume alat musiknya sehingga malah umat yang bernyanyi tertutup oleh suara musik. Nah, di sini diharapkan untuk tidak demikian, karena kan namanya musik itu pengiring kan. Nah, di sini musik mengiringi nyanyian umat, bukan nyanyian umat mengiringi musik. Jadi harusnya nyanyian umat yang mengungkapkan apa yang berada di dalam hatinya itu kepada Tuhan itu lebih kedengaran daripada musik yang hanya menjadi background dalam nyanyian tersebut. Oh iya, sama-sama. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana pendapat Ibu sebagai umat dalam partisipasi aktif? Kamu nanya? Ini menurut saya itu sangat penting karena dalam gereja Katolik kita bersama-sama diajak untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan dengan berpartisipasi aktif dalam perayaan-perayaan liturgi. Lalu bagaimana dari Ibu sendiri, apakah Ibu merasa partisipasi aktif itu bermanfaat dan berguna bagi Ibu dalam mengikuti perayaan-perayaan? Tentu itu bermanfaat karena dengan berpartisipasi aktif saya dapat lebih mengerti dan menghayati apa yang saya imani. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih ya Ibu. Jadi teman-teman yang terkasih, seperti yang telah kita lihat bersama bahwa ternyata dalam gereja Katolik sudah ada ajaran-ajaran resmi yang membahas tentang partisipasi aktif umat. Dan juga dapat kita lihat dalam tindakan-tindakan praktis umat, di mana umat berdialog dengan imam dan juga dialog umat dengan para petugas-petugas liturgi. Nah, dengan begitu umat dapat lebih menghayati dan mengerti akan apa yang mereka imani. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih.